wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana atas rahmat dan karunia Allah kita semua di malam ini masih bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, dan juga insyaallah akan dilangsungkan dengan salat sunnah tarawih berjamaah. Dan sebelumnya kita melaksanakan salat sunnah tarawih, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan kultum dengan tema meneladani akhlak Rasulullah di bulan Ramadan, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Syihabuddin Umar MA, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Adapun untuk yang bertindak sebagai imam salat tarawih akan diimami oleh Ustadz Jaki Amirullah. Untuk imam salat witir Ustadz Raka dan Bilal, saudara Jaki dan saudara Sufyadi Nur. Jamaah yang dirahmati Allah, dan juga perlu kami sampaikan, infak tarawih tanggal 18 Ramadan 1446 Hijriah, saldo awal sebesar Rp9.916.500. Penerimaan infak malam ke-19, infak dari ibu-ibu sebesar Rp340.000, dari bapak-bapak sebesar Rp450.000, total Rp790.000. Dan juga alhamdulillah ada infak dari Bapak Joni sebesar Rp3 juta, infak dari hamba Allah Rp2 juta, infak dari hamba Allah Rp2 juta. Adapun untuk pengeluaran Rp400.000, jadi total saldo sampai saat ini sebesar Rp17.306.500. Saya ucapkan jazakallah khairan katsira kepada jamaah semuanya yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya karena Allah. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Jamaah yang dirahmati Allah, dan perlu kami sampaikan pada jamaah yang sudah ngisi daftar hadir untuk ikut itikaf, yang mana itikaf insyaallah akan dimulai pada esok hari. Dan juga perlu kami sampaikan kepada jamaah semuanya, khususnya kepada warga muslim Titian Kencana, yang mana di Masjid Al-Hijrah ini sudah menerima pembayaran zakat fitrah. Adapun besaran yang harus dikeluarkan untuk berupa beras sebesar 3,5 liter, kalau untuk berupa uang sebesar Rp47.000. Saya ulangi kepada jamaah, wabil khusus kepada warga perumahan Titian Kencana yang mau membayarkan zakat fitrahnya, untuk besaran yang harus dikeluarkan 3,5 liter beras untuk dirupiahkan sebesar Rp47.000. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menciptakan manusia ada dua tampilan. Kalau bahasa produk fitur, yaitu tampilan fisik dan tampilan batin. Allah menciptakan manusia tampilan fisik semuanya baik, lengkap. Sebagaimana surah At-Tin Allah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dalam sebaik-baik rupa dan bentuk. Namun sayang baru sedikit yang bersyukur. Berikutnya Allah pun melengkapi tubuh kita dengan tampilan batin.
Itulah akhlak. Jadi akhlak itu bila didefinisikan secara sederhana adalah tampilan batin seorang manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang sudah baik bersyukurlah kepada Allah, pertahankan. Yang belum baik berupayalah mengubah. Dengan cara apa? Mengikuti, mencontoh sebaik-baik panutan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang perintahkan. Surah Al-Ahzab 33 ayat 21. Sering kita dengar bukan ayat ini? Surah 33 ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya sungguh telah ada bagimu dalam diri pribadi Rasulullah suri toladan yang baik, termasuk perkara akhlak. Karena sudah final, tidak ada sebaik-baik panutan kecuali beliau. Begitu pula ketika menyinggung akhlak, Allah yang langsung memuji beliau. Surah Al-Qalam 68 ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, diartikan budi pekerti. Nah, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara akhlak beliau yang harus kita contoh, dan bukan sekedar teori, memang disuruh mempraktekkannya. Dalam riwayat jalurnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Inilah salah satu akhlak beliau terkait dengan Ramadan. Bahkan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, tidak ingatkah kita langsung disuruh praktek supaya mengikuti akhlak beliau yang dermawan itu. Disuruh bukan kita memberi makan orang berbuka. Rasulullah yang menegaskan, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri shaimi syai'un. Begitu redaksi hadisnya. Siapa yang memberi makan orang berbuka, maka orang itu dapat pahala sama persis tanpa dikurangi sedikit pun. Itu realisasi mencontoh akhlak beliau yang dermawan. Kita dididik sepanjang Ramadan supaya menjadi orang dermawan. Buktinya disuruh nggak memberi makan orang berbuka. Bapak seberapa sering mengajak istri makan di luar? Ayo. Bukber sama teman kantor sering, sama istri sendiri gimana? Sekalinya ngajak makan di luar, di teras terus itu, di luar ruang tamu. Gak usah sama pihak lain, sama pihak intern sendiri. Baik, sekarang kita fokuskan aplikasi nyata mencontoh akhlak beliau yang begitu dermawan. Kita disuruh untuk memperbanyak sedekah. Nah, ini perlu kita review lagi. Karena selain tidak lengkap, selalu banyak manusia beralasan tidak bisa bersedekah. Nonsen. Islam agama sempurna, selalu banyak pilihan. Tahukah kita? Rasulullah pernah menegaskan, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan tergolong sedekah. Sedekah itu tidak melulu materi. Kita ringkas secara global. Sedekah itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu terambil dari kata sidqun. Sidik artinya apa? Jujur. Apa kaitannya? Ingat,
manusia selain dilengkapi tadi organ tubuhnya dan punya tampilan batin akhlaknya. Nah, diantaranya apa? Akhlak buruk yang melekat di setiap manusia terhadap harta itu. Pelit, medit, bapet, ngoret, apalagi Pak? Bakhil, terus pokoknya tengkok celong, buntut gasiran, pantat kuning, sampili kariang, katauda itu. Mana? Seperti itu. Mana buktinya? Lihat surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70 ayat 21. Wa idza massahul khairu manu'a. Manusia bila memiliki, diberi harta, menjadi apa? Pelit. Nah, maka dari itu beruntunglah orang beriman, mengikis akhlak buluk itu dengan cara berbagi, bersedekah. Itulah bukti kejujuran hatinya. Maka muncul kata sedekah. Sedekah itu terbelah dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah yang wajib itulah zakat. Sedekah yang wajib itulah zakat. Mau bukti lagi? Baik, kita tengok surah At-Taubah ayat ke-60. Di situ ada penjelasan yang berhak menikmati saluran zakat kan 8 asnaf bukan? 8 golongan bukan? Surah apa tadi? Besok ulangan ini. Surah 9 ayat 60, halamannya kiri itu, tengah bawah itu. Di situ memakai kata sodako, innamas sodaqatu, benar? Lihat artinya, zakat. Jadi sodako yang wajib itulah zakat. Dan yang namanya zakat pasti wujudnya materi. Belum pernah kita dengar sodako yang wajib zakat bentuknya non materi. Ibu pernah dengar zakat cinta, Bu? Ibu pernah dengar zakat kasih sayang? Bu? Belum. Iya, kalau dengar ya kami ini para mustahiknya ini. Nggak ada. Pasti materi. Contoh sebagaimana diumumkan tadi panitia terkait Ramadan sebelum berhari raya 1-2 hari, setiap muslim yang punya kelebihan bahan pokok makanan diwajibkan nggak zakat fitri. Benar? Bentuknya materi bukan? Bentuknya materi bukan? Makanan pokok setempat, beras. Begitu pula nanti ada orang punya kelebihan harta, zakat mal. Ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan. Materi semua bukan itu. Dan selain zakat fitri, zakat-zakat tadi yang disebutkan ada aturan main, nisab dan haul. Benar? Ambang batas dan lama mengendap. Nisab 85 gram emas, tinggal dirupiahkan saja. Haul setahun lebih mengendap. Jadi itulah sedekah yang wajib. Kalau tidak memenuhi syarat tidak ada kewajiban. Sedekah yang kedua, nah inilah jawaban bagi orang yang malas dan enggan bersedekah, mencontoh akhlak Nabi. Nabi orang yang dermawan, di Ramadan lebih dermawan lagi, bagaikan angin berhembus kan? Riwayatnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Banyak alasan. Padahal ada sedekah yang sunnah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedekah yang sunnah itulah disebut dengan sedekah saja. Maka ketika membaca ayat, membaca hadis, perintah bersedekah, umumnya yang dimaksud yang mana? Sedekah yang sunnah dan wujudnya materi. Karena ada sedekah yang wujudnya non materi. Sedekah sunnah yang berbentuk materi, memberi makan orang berbuka, memberi orang uang, memberi pakaian. Betul Pak? Materi. Sukarela, nggak ada nih nisab haulnya. Sukarela itu. Nah, orang yang kekurangan materi jangan kecil hati, masih bisa dia bersedekah. Jalurnya yang sunnah, bentuknya apa? Non materi. Mau contoh? Baik. Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun.
senyummu di hadapan saudaramu tergolong? Tergolong? Sedekah yang mana, Pak? Sedekah yang mana, Bu? Sedekah yang sunnah non materi. Jadi walaupun bokek nggak punya materi, tetap bisa beramal soleh nggak? Jalur yang ini sedekah sunnah non materi. Cuma masalahnya bapak lebih sering senyum sama siapa? Sama istri atau sama pramugari? Ya Bu ya? Benar Bu? Iya, kecuali kawan kita dia lebih sering senyum sama pramugari. Ternyata istrinya pramugari. Boleh? GR aja itu. Ya silahkan aja bojone dewe toh. Jadi senyum itu sedekah. Bentuk wujud lain imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan duri di jalan tuh. Khawatir orang terluka. Sedekah bukan? Sedekah bukan? Baik, lebih ringkasnya gini. Supaya menghalau orang banyak alasan tidak bisa bersedekah. Gara-gara nggak punya apa? Padahal bisa sedekah sunnah non materi. Ringkasnya begini, ada hadis dua grup sahabat, mereka kan semangat itu beramal soleh. Seperti kutipan surah Al-Baqarah di tengah ayat 148. Sering kita gunakan itu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan bukan? Baik, para sahabat mempraktekkan. Satu golongan semangat beribadah, yang golongan lain juga semangat beribadah. Tetapi yang golongan ini diberi kelebihan materi sehingga dia bisa bersedekah materi. Begitu ya? Baik. Nah, kelompok sahabat yang kekurangan materi di hadapan Nabi berkomentar. Kira-kira bahasa kita begini. Sungguh beruntung orang yang diberi kelebihan materi sehingga bisa beribadah berlebih dibandingkan kami yang tidak punya materi. Kami sholat, dia juga sholat. Kami puasa, dia juga puasa. Tetapi dia punya peluang lebih banyak menggondol pahala karena diberi kelebihan materi. Bagaimana dengan kami? Maka Rasulullah menjelaskan, disinilah ada sedekah sunnah non materi. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah membuka jalan selebar-lebar untuk berbuat baik. Fi kulli tasbihatin sedekah. Pada kalimat tasbih tergolong apa itu? Sedekah. Wa fi kulli tahmidatin sedekah. Kalimat tahmid hamdalah sedekah. Tahlil sedekah. Takbir sedekah. Sedekah yang mana itu? Yang sunnah non materi. Bahkan Nabi melanjutkan contoh yang membuat tercengang sahabat dan kita juga tercengang. Apa kata Rasulullah? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bercampurnya kalian dengan istri kalian tergolong sedekah. Masa sih urusan big match tergolong apa? Sedekah. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah bercampurnya kami dengan istri kami tergolong sedekah?" Nabi menjelaskan. Nabi mendidik sahabat dan kita itu dengan cara dialog, bertanya jawab. Apa kata Nabi? Bagaimana pandangan kalian? Bila seseorang menyalurkan syahwatnya bukan pada tempatnya, dosa bukan? Sebaliknya, kalau dia salurkan kepada istrinya sendiri, tempat yang halal, berpahala nggak? Berpahala nggak Pak? Nah itu sedekah apa itu? Sedekah apa? Non materi. Tapi Bapak pulang terawih jangan langsung assalamualaikum, ada yang mau sedekah nggak gitu. Sedekah. Jadi nggak ada alasan bagi kita. Contohlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata banyak jalan. Dan kita tutup, bukan hanya beliau, keluarga beliau juga mempraktekkan. Di antaranya Pak istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat lain disebutkan, suatu ketika ada seorang ibu membawa anak gadisnya butuh makanan, datang ke rumah Rasulullah, bertemu dengan Aisyah. Ketika itu Aisyah tidak punya makanan sama sekali, cuma 2 butir kurma. Cuma berapa?
2 butir kurma. Lalu Aisyah mensodakohkan 2 butir kurma kepada si ibu dan anaknya. Ternyata mereka berdua kelaparan, lalu disantap kurma itu. Karena lapar, si anak memakan sebutir kurma itu lebih dulu sampai habis. Ternyata masih kurang lapar. Lihat, sang ibu rela mengalah demi anaknya. 1 butir tersisa dibelah 2. Separuh buat anaknya lagi, separuh buat ibunya. Aisyah terkagum-kagum dengan sang ibu. Rela mengalah demi siapa itu? Demi siapa? Demi anak. Selesai, Rasulullah sang suami pulang. Aisyah menceritakan kejadian tadi. Alhamdulillah, istri Nabi memang gemar bersedekah. Tetapi Nabi memuji istri sendiri. Aisyah bilang, betapa hebatnya sang ibu tadi. Rela mengalah demi siapa tadi? Anak. Rasulullah memuji Aisyah. Ada lagi yang lebih baik lagi. Orang rela nggak makan sama sekali dikasih orang semua. Siapa itu? Siapa itu? Bapak sering memuji istri nggak? Hah? Kayaknya ngenyek terus ini. Giliran sekarang udah 19 hari puasa ada perubahan aja baru. Ibu berubah nggak, Bu? Bapak berubah nggak? Saya berubah ini, perut. Dari 6 months sekarang 6 pack ini. Berubah ini. Makanya istri berubah baru memuji. Bu, mau dengerin Bu pantunnya? Mau, Pak? Karena istri sudah berubah baru suami memuji. Main game mode kepala pusing. Kok nggak pakai cakep? Ulang ya, main game mode kepala pusing. Kemarin gembrot, sekarang nah itu. Ya, jadi dari kisah ini kita belajar kedermawan keluarga Nabi dan juga belajar akhlak-akhlak mulia. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau sampai akhir hayat. Semoga Ramadan ini banyak nilai tambah yang kita peroleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.